Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah presentasi saya berkaitan dengan UAS Manajemen Operasional 1. Perkenalkan, nama saya Hermansyah dari MA3 PJJ Manajemen dengan NIM 220201010023. Di sini di soal pertama yaitu membahas pola produksi. Pola produksi di sini ada tiga, yaitu pola produksi konstan, pola produksi bergelombang, dan pola produksi moderat. Untuk kasus yang pertama ini adalah pola produksi konstan atas soal sebagai berikut. Pola produksi konstan apabila 1000 unit setiap triwulan. Di sini dari pola produksi konstan kita akan menghitung beberapa biaya yang berkaitan dengan pola produksi konstan. Yang pertama adalah biaya perputaran tenaga kerja, biaya simpan, biaya subkontraktor. Untuk biaya lembur tidak kita sajikan karena nilainya 0, karena produksinya konstan. Untuk yang pertama adalah biaya perputaran tenaga kerja. Dalam pola produksi konstan, produksi tiap triwulan akan selalu sama atau besarnya tetap. Oleh karena itu, tidak akan terjadi perputaran tenaga kerja, berhubung kebutuhan tenaga kerjanya juga tidak berbeda antara triwulan 1 dan triwulan yang lainnya. Untuk biaya yang kedua adalah biaya simpan. Biaya simpan ini terdiri dari 4 triwulan. Yang pertama, kalau kita melakukan produksi sebesar 1000 unit, permintaannya adalah 400 unit. Sesuai soal seperti itu, sisa produksi adalah 1000 dikurangi 400 sama dengan 600 unit. Biaya simpan tiap unitnya per triwulan adalah Rp250. Sehingga kita dapat di triwulan 1 adalah Rp150.000. Untuk triwulan kedua, produksinya tetap konstan 1000 unit, permintaan 1100 unit. Nah, di sini kan akan terjadi kekurangan sebesar 100 unit. Di triwulan 1 kita sudah melakukan penyimpanan sebanyak 600 unit. Kekurangan 100 unit ini kita ambil dari gudang. Sehingga barang di gudang dari yang mulanya adalah 600 unit, di triwulan kedua kita membutuhkan 100 unit, sehingga masih ada sisa produk yang ada di gudang adalah 500 unit. Biaya simpan triwulan 2 adalah 500 unit dikali 250 unit, kita dapat 125.000. Berikutnya, di triwulan 3. Di triwulan 3 produksi 1000 unit konstan, permintaan 1300 unit. Ini kan terjadi kekurangan sebanyak 300 unit. Di gudang pada triwulan kedua kita menyimpan 500 unit, sehingga kekurangan itu kita ambil dari gudang. Sehingga barang yang masih ada di gudang adalah 500 dikurangi 300, tinggal 200 unit. Biaya simpan triwulan ketiga adalah 200 dikali 250 per unit, ketemu 50.000. Yang terakhir adalah triwulan keempat. Produksi konstan adalah 1000 unit, permintaan 900 unit, sisa produksinya adalah 100 unit. 100 unit kita deliver ke gudang, dan kita tambahkan dari simpanan gudang pada triwulan ketiga sebesar 200 unit, ketemu 300 unit. Dari 300 unit kita kalikan Rp250 per unit pada triwulan 4, ketemu 75.000. Di sebelah kiri kita sajikan bahwa total biaya simpan dari triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4 adalah 400.000. Untuk biaya subkontrak akan terjadi apabila perusahaan ABC mengalami kekurangan produksi untuk menutupi permintaan. Untuk kasus yang di atas tidak terjadi kekurangan produksi karena seluruh permintaan sudah terpenuhi oleh stok atau persediaan barang di gudang, sehingga biaya subkontrak pada pola konstan tidak ada. Total untuk pola produksi konstan adalah sebagai berikut.
Dari biaya perputaran tenaga kerja kita tidak ada, biaya simpan adalah 400.000, biaya subkontrak adalah 0. Jadi jumlah untuk pola konstan di sini adalah 400.000. Soal kedua, pola produksi bergelombang, yaitu pola bergelombang sesuai dengan gelombang permintaannya. Grafiknya seperti ini. Kita hitung. Untuk yang pertama adalah biaya simpan. Pola produksi bergelombang tidak terdapat biaya simpan karena produksi yang dilakukan oleh perusahaan ABC selalu mengikuti permintaan sehingga tidak akan pernah terjadi adanya kelebihan produksi di atas permintaan yang disimpan. Untuk biaya perputaran tenaga kerja, kita menghitungnya mulai dari kenaikan produksi. Dari kenaikan produksi itu, dari triwulan 1 ke triwulan 2, ada kenaikan produksi sebesar 700 unit, yaitu dari 400 menjadi 1.100 unit. 1.100 unit dikurangi 400 adalah 700 unit. Di soal diketahui bahwa setiap penambahan 100 unit terdapat biaya perputaran tenaga kerja sebesar Rp15.000. Jadi kita kalikan 700 unit per 1.000 unit dikali 15.000 ketemu 105 untuk triwulan 1 ke triwulan 2. Sedangkan untuk triwulan 2 ke triwulan 3 kenaikan produksi sebesar 200 unit, yaitu dari 1.100 menjadi 1.300 unit, ketemu 200 unit. Dari 200 unit kita kalikan biaya perputaran tenaga kerjanya sebesar 15.000 per 100 unit, ketemu 30.000. Untuk triwulan kedua dan triwulan 3 ke triwulan 4, penurunan produksi sebesar 400 unit, yaitu dari 1.300 menjadi 900 unit, sehingga ada unit sebesar 400, perusahaan tidak menanggung biaya perputaran tenaga kerja karena produksinya menurun. Dari penghitungan di sebelah kiri, triwulan 1 ke triwulan 2 105, triwulan 2 ke triwulan 3 30.000, triwulan 3 ke 4 0 rupiah, maka jumlah total perputaran tenaga kerja adalah 135.000. Nah, untuk biaya lembur pada pola produksi bergelombang, biaya lembur ini di soal diketahui harus dibayar bila produksi melebihi 1.500 unit per triwulan. Kapasitas mesin adalah 2.000 unit per triwulan. Berdasarkan kasus di atas, jumlah produksi dari triwulan 1 sampai 3 tidak ada yang melebihi kapasitas mesin 2.000 unit dan tidak ada produksi yang melebihi 1.500 unit tiap triwulannya. Di triwulan 1 ada 400 unit, triwulan 2 1.100 unit, triwulan 3 1.300 unit, dan di triwulan 4 adalah 900 unit. Di sini tidak ada biaya kerja lembur karena ambang batas lembur adalah 1.500 unit per triwulan. Untuk biaya subkontraktor, ini akan terjadi apabila perusahaan ABC mengalami kekurangan produksi untuk menutupi permintaan. Untuk kasus di atas tidak terjadi kekurangan produksi karena seluruh permintaan sudah terpenuhi. Pola produksi bergelombang sesuai dengan permintaan, sehingga biaya subkontraknya adalah 0 atau tidak ada. Berikutnya, untuk pola yang moderat. Di mana pola moderat? Di mana pada triwulan pertama dan kedua sebesar 800 unit dan triwulan ketiga dan keempat sebesar 1.200 unit. Nah, yang kita hitung untuk pola moderat adalah biaya perputaran tenaga kerja. Untuk triwulan 1, 2 ke triwulan 3, 4 terdapat kenaikan produksi dari 800 unit menjadi 1.200 unit atau kenaikan sebesar 400 unit.
1.200 unit dikurangi 800 unit. Perhitungan untuk 400 unit adalah sebagai berikut. Karena setiap penambahan biaya perputaran tenaga kerja penambahan sebesar 100 unit akan dikenakan 15.000, maka untuk perhitungan dari perputaran tenaga kerja dari triwulan 1-2 ke triwulan 3-4 adalah 60.000. Nah, untuk biaya simpan kita hitung seperti ini. Jadi dihitung tiap triwulan. Triwulan pertama produk kita buat 800 unit, permintaannya adalah 400 unit, terjadi kelebihan 400. Dari 400 ini kita simpan ke gudang. Di sini ada biaya simpan sebesar 250 per unit per triwulan. Ada 100.000 biaya untuk triwulan pertama. Triwulan kedua ada produk sebanyak 800 unit, sedangkan permintaannya adalah 1.100. Terjadi kekurangan 300 unit. Dari kekurangan tersebut kita ambil dari gudang sebesar 300 unit, sehingga produk di gudang berkurang dari 400, diambil 300 unit, tinggal 100. Atas produk yang masih berada di gudang perusahaan ABC, menanggung biaya simpan 100 unit dikali 250 unit per triwulan adalah 25.000 untuk triwulan 2. Untuk triwulan 3, produk yang kita produksi adalah 1.200, permintaan 1.300 unit. Terjadi kekurangan produksi sebanyak 100 unit. Kekurangan produksi tersebut diambil dari gudang sebesar 100 unit. Kemudian dari gudang kan produknya menjadi nihil atau kosong karena sudah diambil. Untuk biaya simpannya, perusahaan PT ABC tidak menanggung biaya simpan karena tidak ada produk yang disimpan. Untuk triwulan keempat, produk sebanyak atau sejumlah 1.200 unit, sedangkan permintaan ada hanya 900, sehingga ada kelebihan produksi sebesar 300 unit. Kelebihan produksi tersebut yang disimpan 300 unit di gudang menanggung sejumlah biaya 300 unit kali 250 rupiah per unit per triwulan. Di sini kita hasilkan adalah 75.000 untuk triwulan yang keempat. Total biaya simpan dari metode moderat adalah triwulan 1 adalah 100.000, triwulan 2 ada 25.000, triwulan 3 tidak ada menanggung biaya simpan, triwulan 4 75.000. Kemudian kita hasilkan semuanya adalah 200.000 untuk biaya simpan. Biaya lembur. Dari biaya lembur ini tidak terjadi lembur karena biaya lembur harus dibayar menurut ketentuan soal melebihi 1.500 unit per triwulan dan kapasitas mesin melebihi 200 unit. Dari soal tersebut bahwa triwulan 1 sampai dengan 4 produksi itu tidak melebihi dari 1.500 unit dan tidak melebihi kapasitas mesin sebesar 200 unit. Sehingga biaya lembur atas produksi perusahaan ABC adalah 0 atau tidak ada. Untuk biaya subkon di pola moderat. Biaya subkon akan terjadi apabila perusahaan ABC mengalami kekurangan produksi untuk menutupi permintaan yang diminta oleh konsumen. Tapi untuk kasus di atas, kekurangan produksi terjadi di triwulan 2. Akan tetapi stok persediaan sudah menutupi permintaan, sehingga secara keseluruhan tidak terjadi kekurangan produksi karena seluruh permintaan sudah terpenuhi pola produksi moderat. Sehingga biaya subkontraknya adalah 0 atau tidak ada. Perhitungan untuk pola moderat adalah sebagai berikut. Biaya perputaran tenaga kerja adalah 60.000, biaya simpan adalah 200.000, biaya lembur subkontrak 0, sehingga kita temukan untuk pola moderat adalah 260.000 untuk PT ABC. Kesimpulan yang diperoleh dari perhitungan pola produksi yang ada beberapa hal, pola konstan, bergelombang, dan pola moderat.
di sini untuk pola konstan adalah jumlah yang dibutuhkan adalah 400.000. Untuk pola bergelombang adalah 135.000. Untuk pola moderat adalah 260.000. Berdasarkan penjelasan dan tabel yang ada di atas, untuk meminimalisir biaya produksi, maka perusahaan memakai pola produksi bergelombang karena pola produksi bergelombang tersebut lebih rendah dari pola produksi konstan dan pola produksi moderat. Demikian untuk soal yang pertama. Untuk yang soal yang kedua adalah kasus manajemen proyek. Di sini soalnya adalah kegiatan proyek XYZ dengan kegiatan ABCDE FG dengan waktu 2, 3, 2, 4, 4, 3, dan 5. Dari soal di sini kita diminta untuk membuat jaringan untuk proyek tersebut dan hitung slack time-nya dan tunjukkan jalur kritis pada proyek ini. Jawabannya adalah sebagai berikut. Dari soal yang tadi saya sampaikan bahwa kita mulai dari startnya di sini, kemudian ada kita buat A dan B, cabang A dan B. A ini adalah mendahului dari proses C. Dari C kemudian ada kegiatan F, dan kegiatan F ini langsung ke produksi atau finish. Sedangkan untuk yang E, yang gambar E ini menuju proses ke G, kemudian lanjut ke finish. Untuk yang dari kegiatan B ini harus ke D dulu, kemudian ke G baru menyelesaikan proyek. Hitung slack time yang ditunjukkan jalur dan tunjukkan jalur kritis pada proyek ini. Jadi di sini adalah kita hitung dari gambar tadi mengenai A, B, C, D, E, F, G, mengenai prosesnya. Di sini hasilnya adalah ES. ES itu pertama kali early start, di mana tidak ada kegiatan yang mendahului A. Jadi di proses A di sini ada 2 jam. Dari 2 jam ini kita tambahkan 0 ditambah 2 ketemu EF atau early finish. Di sini akan ketemu angka 2. Dari angka 2 ini kita masukkan ke proses C. Jadi menjadi EF-nya proses A menjadi ES-nya proses C. Dari C ini memakan waktu 2 jam. 2 ditambah 2, kemudian early finish-nya adalah 4. Dari 4 ini kita ada 2 cabang, yaitu kegiatan F dan kegiatan E. Jadi ini kita distribusikan untuk FF-nya C akan menjadi ES-nya early start-nya F dan early start-nya produk E. Dari yang E dulu kita ada early start-nya yang mendahului adalah 4, E sendiri berproses 4 juga, kemudian kita tambahkan ada 8. Jadi early finish-nya di proses E adalah 8. Untuk yang F ini dari early start-nya 3, proses F sendiri membutuhkan waktu 3 jam, di early finish-nya ketemu 7. Kemudian ini finish. Untuk yang produk E, dari EF-nya 8 kita masukkan ke proses G. Nah, 8 ini kita dapatkan dari mana yang lebih besar antara proses D dan proses E. Ini kita dapat angka 8, ini yang biru. Jadi proses ini kita mundur dulu. Untuk yang proses B, ya produk yang mendahului atau kegiatan yang mendahului dari B ini tidak ada, 0. B sendiri memakan waktu 3 jam, sehingga prosesnya 0 ditambah 3 ketemu EF. EF-nya di sini adalah 3. 3 di sini sebagai EF-nya B, kita distribusikan, kita lanjutkan pekerjaan ini ke D.
menjadi ES-nya D, early start-nya D, kemudian ditambah proses dengan D itu sendiri adalah 4, ketemu early finish-nya D adalah 7. Di sini nyambung ke pekerjaan G. Pekerjaan G di sini ada membutuhkan waktu dari E dan D. E sendiri ada 8 yang saya jelaskan tadi, sedangkan EF sendiri adalah 7. Di sini mana yang paling lama itu yang kita gunakan untuk proses selanjutnya menjadi finish. Dari ES-nya G atau early start-nya G itu ada 8, sedangkan proses G tersendiri adalah 5. Jadi EF-nya adalah 13, early finish-nya adalah 13. Nah, 13 di sini, ini kita turunkan ke bawah, ke LF. Sama seperti yang F, ini kita dapatkan 13 karena di sini adalah untuk menghasilkan atau memproduksi satu produk itu perlu waktu 13 jam. Kita sekarang ke belakang dari LF-nya, last finish-nya itu kemudian kita kurangkan dengan proses G. Proses G adalah 8, ketemu LS. Nah, LS di sini itu digunakan untuk LF-nya produk E dan produk D. Dari produk ini kita ke E dulu, dari nilai LF-nya 8 dikurangi 4, ketemu LS-nya E adalah 4. Untuk yang F, kita hitung dari 13 dikurangi dengan 3, ketemu LS-nya F adalah 10. Nah, ini kan akan menjadi LF-nya dari produk C. Dari produk F dan E ini adalah berbeda, 10 sama 4. Jadi kita pakai yang paling rendah. Jadi untuk yang ke belakang atau back pasnya adalah yang paling rendah, yaitu angka 4. Dari 4 di sini digunakan sebagai LF-nya C. LF-nya C dikurangi dengan 2, ketemu 2 sebagai LS-nya C. LS ini kemudian menjadi LF-nya A menjadi 2, 2 dikurangi 2 kemudian menjadi 0. Untuk proses yang D, 8, kemudian dimasukkan proses D dikurangi dengan proses D adalah 4, ketemu LS-nya D adalah 4. 4 di sini menjadi LF-nya produk B, B di sini prosesnya hanya 3, LS-nya B adalah 1. Untuk select time-nya, LF dikurangi EF, untuk yang produk A, LF dikurangi EF, 2 dikurangi dengan 2, kemudian muncul 0. Untuk proses yang B, 3 dikurangi dengan 1 adalah 1. Untuk proses C, 4 dikurangi dengan 4 adalah 0. Terus kemudian untuk proses D, 8 kurangi 1. Jadi LF kurangi EF. LF kurangi EF. Itu adalah 1. Untuk yang produk E, 8 dikurangi 8 adalah 0. Kemudian untuk produk F, 13 dikurangi 6 adalah 7. Untuk produk G adalah 13 kurangi 13 sama dengan 0. Untuk tabelnya seperti ini, kita ada ES, EF, LS, LF. Di sini select-nya yang 0 adalah proses A, C, E, G. Untuk yang proses B itu ada select time sebanyak 1 jam, untuk yang D 1 jam, untuk F yang 6 jam. Nah, tunjukkan jalur kritis pada proyek ini. Jadi jalur kritis adalah jalur yang tidak terputus melalui proyek yang mulai pada kegiatan proyek pertama, berhenti pada kegiatan proyek terakhir. Terdiri dari hanya kegiatan kritis, yaitu kegiatan yang tidak mempunyai waktu slack. Kegiatan dengan slack 0 disebut kegiatan kritis atau critical activities dan berada pada jalur kritis. Untuk soal manajemen proyek yang kedua itu jalur kritisnya saya sajikan seperti ini. Jadi dari mulai A, kemudian ke C, kemudian ke E, kemudian ke G,
finish. Untuk jalur B, D, G, F ini ada select time, jadi tidak kita pilih sebagai jalur kritis. Sehingga jalur kritis kegiatan proyek X, Y, Z adalah A, C, E, G. Demikian dari saya penjelasan mengenai tugas dan UAS manajemen operasional 1. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.